Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman terkhusus Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UKI 3. Dan yang paling utama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Ilham Usman selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memaparkan materi yang telah diamanahkan dosen kami kepada kelompok kami, yaitu tentang pemikiran Muhammad Iqbal dalam pembaruan Islam. Teman-teman sekalian, di sini saya akan langsung masuk pada pembahasan itu tentang pemikiran Muhammad Iqbal dalam pembaruan Islam. Sedikit saya akan menjelaskan tentang biografi singkat dari Muhammad Iqbal. Nama lengkapnya adalah Sir Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, Pakistan, dan ini dulu masih menjadi wilayah India. Dia keturunan kasta Brahmana Kashmir. Nenek moyangnya memeluk Islam 3 abad sebelum kelahirannya. Ayahnya adalah Muhammad Nur dan kakeknya bernama Muhammad Rafiq, seorang sufi terkenal. Ibunya bernama Imam Bibi. Pendidikan formalnya diawali pada Scottish Mission School di Sialkot. Di bawah bimbingannya Sayyid Mir Hasan yang sangat berpengaruh pada pembentukan kepribadian Muhammad Iqbal di kemudian hari. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1985 di Scottish Mission School, ia melanjutkan studinya di Government College Lahore. Ia berguru pada Sir Thomas Arnold, seorang orientalis asal Inggris yang menjadi guru besar di Universitas Aligarh dan Government College. Lewat Arnold, Iqbal mulai berkenalan dengan filsafat barat, bahkan ia dianjurkan oleh sang guru untuk memperdalam filsafat secara intens di Eropa. Pada tahun 1905, ia berangkat ke Inggris dan belajar di Amritsar University dan mengambil gelar doktor di Muni, Jerman, dan berhasil meraih gelar doktor pada tahun 1908. Menurut Will Smith, perkembangan pemikiran keislaman Muhammad Iqbal dipengaruhi oleh 3 hal sebagai sikap kritis ketika ia berada di Eropa, yakni vitalitas dan dinamisme masyarakat Eropa dalam menghadapi problematika hidup. Potensi orang-orang Barat yang telah dikembangkan sementara orang Timur belum memimpikannya, dan kehidupan Eropa yang menciptakan pribadi yang terpecah atau sekularisme. Dua realita pertama mengandung hal-hal positif dan tidak bertentangan dengan Islam untuk dikembangkan dalam upaya pembaruan. Kembali pemikiran Islam dan hal ketika syarat nilai destruktif yang dikecam keras olehnya. Hal ini seperti terungkap pada salah satu syairnya. Walau Eropa dikelilingi pesona seni dan ilmu, sebenarnya lembah kegelapan ini kekurangan mata air. Laksana buah yang ranum, Eropa hampir gugur. Biarlah kita saksikan dalam pengakuannya lah meluncur. Muhammad Iqbal mengalami pergulatan pemikiran dalam menghadapi nilai-nilai Eropa. Ia mencari
alternatif dengan menyelami ajaran tasawuf panteisme dan menekankan pentingnya mengembangkan potensi diri dan akal manusia. Pergeseran pemikiran ini ditandai dengan karyanya Asrar Khuldi dan pembangunan kembali alam pikiran Islam. Dengan Asrar Khuldi, Iqbal menegaskan bahwa setiap manusia harus mengembangkan potensi diri dalam mengembangkan tugas kekhalifahan yang disadari kecintaan kepada Allah. Pada gilirannya, melahirkan manusia Superman atau insan kamil, manusia tidak boleh menafikan eksistensinya dan harus senantiasa berusaha mengembangkan kesempurnaan dan keunikan yang dimilikinya, serta melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat tentang penciptaan manusia Adam yang berbeda dengan penafsiran kebanyakan ulama. Teman-teman sekalian, kita masuk pada inti materi, yaitu pemikiran dalam pembaruan hukum Islam dan pengaruhnya. Di sini dipaparkan yaitu pembaruan hukum Islam sebagaimana dilakukan Muhammad Iqbal tidak terlepas dari pandangannya terhadap sumber-sumber hukum Islam. Hal ini dapat diuraikan secara singkat. Pertama yaitu Al-Quran, seperti disinggung pada awal pembahasan bahwa Al-Quran adalah sumber etika yang mencakup berbagai aspek hidup termasuk aspek hukum. Hanya memuat prinsip-prinsip dasar yang memungkinkan untuk dikembangkan pada berbagai perubahan yang terjadi sepanjang sejarah manusia. Maka Al-Quran selalu relevan dengan gerak masyarakat melalui mekanisme ijtihad. Pemahaman yang universal secara utuh terhadap Al-Quran menggerakkan umat untuk lebih kreatif dan dinamis dalam menyelesaikan berbagai problematika sebagai konsekuensi dari perubahan kondisi real suatu masyarakat dengan melalui pendekatan rasional terhadap Al-Quran yang menghargai gerak dan perubahan. Kendati demikian, Muhammad Iqbal tidak mengabaikan dimensi lain di dalam Al-Quran yang bersifat konstan, bahkan harus dipertahankan kemapanannya, sebagaimana kritik Iqbal terhadap tuntutan Ziago Kalf, penyair dan sosiolog Turki, yakni menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam masalah talak, perceraian, dan warisan. Adapun yang kedua yaitu Al-Hadis. Kajian Iqbal terhadap hadis didasarkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Pandangan ini dikembangkan beliau di tengah tarik ulur kedudukan hadis sebagai sumber hukum antara umat Islam di suatu pihak dan kaum orientalis di lain pihak yang sampai hari ini masih terus berlangsung. Iqbal sepakat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Syah Waliullah perihal hadis, yakni bahwa dalam menyampaikan risalah Tuhan, Nabi Muhammad SAW yang berisi hukum-hukum, misalnya membawakannya secara umum serta tidak mengabaikan kebiasaan atau kondisi real masyarakat yang dihadapinya ketika itu dan dijadikan kerangka dasar untuk membangun syariat Islam yang universal. Beliau menanamkan prinsip-prinsip dasar syariat dar'u mafasid wa jalbu al-masali, juga memperhatikan adat istiadat serta tradisi daerah setempat. Kaitannya dengan keyakinan bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Maka
apa yang Nabi Muhammad SAW yang sampaikan pada umat generasi pertama tidak dapat dipandang konstan atau tekstual untuk generasi selanjutnya yang dipastikan mengalami perubahan dan dinamika, serta melahirkan problematika yang lebih kompleks sehingga hukum yang diberlakukan untuk umat generasi sesudahnya mengacu pada prinsip kemaslahatan, bahkan apa yang sangat wajar sebagai konsekuensi dari memahami universalitas hukum Islam. Iqbal juga melakukan perbedaan antara hadis hukum dan non-hukum, juga hadis yang mengandung kebiasaan pra-Islam. Beliau melakukan pemilahan posisi Nabi Muhammad sebagai Rasul dan manusia, hakim, mufti, dan pemimpin umat. Walaupun sebelumnya Al-Qarafi telah mendahului dalam melakukan pemilihan itu, dengan demikian Iqbal memahami secara kontekstual sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang dan bukan sebagai koleksi peraturan tingkah laku muslim yang kaku, mengabaikan atau tidak realistis terhadap dinamika masyarakat. Apa yang diajarkan oleh Nabi terhadap generasi awal adalah contoh dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam hadis. Itulah hakikat hadis Nabi. Dalam menggali pesan teks keagamaan yang universal, tentu dibutuhkan upaya maksimal yang familiar dengan sebutan ijtihad. Ijtihad itu sendiri mengalami pasang surut, bahkan hukum Islam mengalami stagnasi selama 500 tahun. Hal ini menjadi sejarah gelap umat Islam yang disebabkan kekhawatiran terjadinya disintegrasi umat pasca jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol. Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan urgen dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu pada kepentingan umat dan kemajuan umum, maka perlu segera mengalihkan kekuasaan ijtihad kepada ijtihad kolektif atau ijma'. Menurutnya, peralihan ijtihad individual yang mewakili mazhab tertentu kepada lembaga legislatif Islam adalah satu-satunya bentuk yang paling tepat bagi ijma'. Hanya cara inilah yang dapat menggerakkan spirit dalam sistem hukum Islam yang hilang. Komposisi anggota lembaga legislatif hukum Islam ini beragam, bahkan bukan saja melibatkan ulama, tapi harus melibatkan orang awam tentang hukum Islam, tapi memiliki pandangan yang tajam mengenai problem sosial yang berkembang di masyarakat. Apalagi dalam Sunni tidak mengenal kekuasaan hierarki yang ketat di dalam stratifikasi hukum dipegang oleh imamnya yang tidak terbantahkan atau maksum. Iqbal berpandangan bahwa hasil rumusan ijma' tidak harus mengikat seluruh umat Islam, tapi keberlakuan ijma' kolektif memungkinkan bersifat regional. Namun demikian, ia menegaskan bahwa perlu dibentuk lembaga internasional. Negara-negara Islam yang mengatur dan mendialogkan permasalahan dan kebutuhan umat Islam di semua negara Muslim, sebab sifat dasar Islam yang lintas teritorial dan etnis. Iqbal berpandangan bahwa ijma' tidak dapat menasik Al-Quran dan ijma' hanya dapat membatasi atau memperluas aturan-aturan hukum yang terkandung dalam Al-Quran, maka keberlakuannya juga tidak mengikat generasi selanjutnya. Pandangan Iqbal tentang ijma' ini mengundang berbagai kritikan, di antaranya Ahmad Hasan yang beranggapan bahwa mengumpulkan ahli dengan ahli umum dalam merumuskan hukum Islam adalah sebuah kemustahilan. Bahkan kontradiksi tema dari kalangan orientalis adalah Rosen dan Argib
memandang bahwa gagasan Iqbal mengadopsi dari konsep kepasturan dalam agama Katolik. Padahal Iqbal tidak pernah menyatakan kemutlakan hasil ijma sebagaimana dalam tradisi Katolik. Pemikiran serta gagasan-gagasan Iqbal cukup berpengaruh dalam upaya pembentukan negara Islam Pakistan yang diproklamirkan oleh Muhammad Ali Jinnah. Sepeninggalan Iqbal, berkembangnya kajian-kajian terhadap pemikiran dan gagasan-gagasan beliau baik yang intens maupun insidental. Di antara cendekiawan yang serius mengembangkan gagasan-gagasannya adalah Fazlur Rahman, meskipun tidak secara utuh, sebab di samping melakukan pembelaan terhadap Iqbal dari serangan orientalis, ia juga memberikan kritik dalam beberapa hal. Pemikiran Iqbal mengenai alam semesta, manusia, dan Al-Quran cukup mendapat tempat dan dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Ia lebih mempertajam pandangan Iqbal mengenai Al-Quran. Menurutnya, Al-Quran sebagai kitab yang berisi moral dan etik, bukan dokumen yang memuat hukum-hukum yang kaku. Dan ia menjelaskan tujuan-tujuan dan prinsip yang menjadi esensi hukum-hukum dalam menafsirkan Al-Quran secara integral dan komprehensif. Ia menetapkan 3 hal yang tidak boleh diabaikan, yakni memperhatikan latar belakang sejarah turunnya Al-Quran sehingga bisa dipahami makna teksnya, membedakan antara ketetapan hukum dan sasaran atau tujuan moral yang dikandung Al-Quran, dan terakhir memahami dan menetapkan sasaran dari tujuan Al-Quran dengan memperhatikan latar belakang sosio-historisnya. Rahman juga memandang hadis sebagai konsep yang memuat prinsip-prinsip moral yang universal dan harus dipahami secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Ijtihad dalam pengertian jihad intelektual bagi Rahman menjadi hak tiap muslim yang memiliki kemampuan dan tidak menjadi otoritas golongan tertentu. Ia juga menolak terhadap pembagian ijtihad mutlak, muqayyad, dan fi al-madhabi. Rahman juga mendukung pembentukan lembaga ijma. Pemikiran Iqbal yang mempengaruhi beberapa intelektual muslim Indonesia, antara lain Ahmad Syafi'i. Ma'arif pengembangan gagasan Iqbal oleh Ahmad Syafi'i. Ma'arif terlihat dalam usahanya untuk membedakan antara Islam sejarah histori Islam dan Islam cita-cita ideal Islam. Pandangannya ini sangat mirip dengan prinsip dinamika dan konservasinya Iqbal. Ia mengungkapkan pentingnya melakukan gerakan tajdid yang dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, pemahaman dan penafsiran terhadap doktrin transendental tidak pernah bernilai mutlak. Kedua, Islam bertujuan untuk menciptakan suatu tata sosiopolitik di atas landasan etik dan moral yang kuat dalam rangka mengaktualisasikan prinsip rahmatan lil alamin dalam ruang dan waktu. Ketiga, tajdid dalam pemikiran dan pelaksanaan ajaran Islam pernah ditujukan secara kreatif oleh generasi sahabat, terutama Khalifah Umar. Hal ini tidak aneh karena Ma'arif adalah murid Fazlur Rahman, sementara Rahman mengelaborasi gagasan-gagasan Iqbal. Demikian juga dengan intelektual muslim Indonesia lainnya seperti Harun Nasution dan Johan Effendi. Kemudian yang terakhir yaitu bab 3, penutup. Itu terdiri dari kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita tadi adalah sumbangan pemikiran Muhammad Iqbal dalam pembaharuan hukum Islam di India tidak terlepas dari pemahamannya terhadap Al-Quran dan Al-Hadis
sebagai sumber hukum Islam, dia memahami Al-Quran sebagai sumber etika yang senantiasa relevan dengan perubahan dan dinamika masyarakat melalui mekanisme ijtihad. Dan hadis dalam pemahaman Iqbal bukanlah koleksi peraturan tingkah laku yang kaku atau tekstual. Kompleksitas kehidupan perlu baginya disikapi dengan melakukan perpindahan dari kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif yang tidak mengikat seluruh umat Islam tetapi dimungkinkan bersifat regional. Dan ijma menurutnya tidak dapat menasak Al-Quran tetapi hanya dapat membatasi atau memperluas aturan yang terkandung dalam Al-Quran. Pemikirannya mengenai Al-Quran, alam semesta dan manusia selanjutnya dikembangkan Fazlur Rahman meskipun tidak secara utuh, dan khusus gagasan Iqbal mengenai Al-Quran dikembangkan secara tajam olehnya. Dan melalui Fazlur Rahman, beberapa tokoh intelektual Muslim Indonesia mengembangkan pemikiran Muhammad Iqbal di Indonesia. Itulah tadi pemaparan dari materi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UKI 3, dan lebih terkhusus lagi untuk kami sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.